Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Kun 91. Kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman menggunakan Lancer SL tahun 1982, mobil tua ya lur. Pertama kali saya pakai, kondisinya ya tentunya sudah tahu ya lor, kondisinya gimana ya saya rasa sudah tahu, apalagi penempatan tidak berada di garasi tetapi geletak di luar gitu saja lor, sehingga terkena hujan dan panas ya, karena kondisi tempat memang begitu adanya lor. Mobil Lancer ini khusus saya pergunakan untuk perjalanan jauh, tepatnya untuk mudik karena keadaan, jadi sangat berjasa sekali. Alhamdulillah saya menikmati saja lur menggunakan mobil Lancer ini, nyaman saja, apalagi kalau dikasih Allah mobil yang baru, mobil tua aja nyaman ya enggak. Ini yang diberi Allah ya, syukuri saja lur, nikmati saja lur. Mobil tua membutuhkan perawatan lebih, pertimbangan waktu, peralatan, dan berat saja, maka akan saya serahkan ke mekanik. So, ditanya mengenai biaya yang besar saat merawat mobil tua, saya kira tidak juga lor, karena boleh dibilang semua yang memperbaiki mobil ini ya saya, secara autodidak. Kuncinya sih harus cepat kilat, beradaptasi dan belajar mengenai segala sesuatu. Otomatis harus jadi mekanik lor. Ada banyak mobil tua seperti Corolla DX, Toyota Kijang, Ford dan lain sebagainya. Itu juga bisa, walau sudah berusia tapi masih oke kok menurut saya ya, apalagi jika pabrikan menyediakan spare part. Wah, lebih enak lagi tuh lor, bakal tak lekang dimakan usia lah, spare partnya banyak apalagi ditambah home industry atau bengkel yang bisa membuat spare part dan menyediakannya. Wah, tambah mantap lor. Saya jadikan mobil tua ini untuk perjalanan jauh, khususnya mudik. Hitungan karena biaya lur, lebih irit pengeluarannya. Yang tadinya harus membawa budget 8-12 saat mudik itu ya, alhamdulillah dengan 3-5 cukup lur. Lancer saya 1 liter bisa menempuh jarak 10 hingga 12 km, standar teknisnya ya lur, masih segitu. Dengan kondisi apa adanya mobil, saya beranikan diri untuk bawa mudik, yang tentunya sebelumnya itu saya cek kondisi terlebih dahulu, mekanik dadakan lor. Alhamdulillah diberi kelancaran sampai tujuan, walaupun terkesan mudik desa kampungan melarat, karena sudah pasti bakal berkernyit daya orang melihat penampilan mobil. Saat dempul ngelupas, besi bodi nampak berkarat gitu
lur. Otomatis orang bakal berpandangan seperti itu. Bahkan banyak orang yang khawatir, ngeri, dan geleng-geleng kepala, sekaligus memprediksi hanya sampai perbatasan saja, alias mogok. Tak ada yang support dan lain-lain. Dah, itu hak mereka lur. Saya cuma santai menanggapi. Buat saya yang penting bisa mudik, ngirit, ketemu keluarga. Kalau sekarang alhamdulillah lur, sudah saya cat, dempul, las ulang mobil semuanya otodidak lur. Otodidak semua. Walau amburadul, yang penting jeroan terlindungi dan bisa dipakai lur, itu yang paling penting. Sekali perjalanan yang saya lakukan berdasar speedo nih ya lur, rentangnya berkisar 2.500 hingga 4.000 km lebih. Maklum saya merantau di Sumatera lur, semua keluarga ada di Jawa, belum lagi buat daki gunung juga lur. Muter-muter wis pokoknya saat pulang ke Jawa, terkhusus silaturahmi lur. Ditanya apakah ada masalah, ada nih teman tanya, pernah ada enggak masalah? Ya pasti adalah, namanya mobil tua. Lawang mobil baru sering saya lihat mogok di jalan, dan itu banyak lur. Saya pernah mengalami beberapa hal, seperti kap terbuka saat sedang menyalip truk di jalan lurus. Itu karena nginjak lubang lur, sehingga kap terbuka. Brak. Kecepatannya saat menyalip itu berkisar 70-80 km per jam lur. Jalanan lurus 300 meteran lah, 300-400 meter. Terus kabel api terbakar dalam kap lur, itu juga pernah saya alami lur, terbakar hingga masuk ke dalam lur. Kemudian setir mengunci lur, terjadi saat menyalip dua kendaraan. Saat ingin kembali ke jalur semula, tiba-tiba setir ngeloknya itu ke kanan lur. Jadi mau belok ke kiri ke jalur semula, setirnya malah ngelok ke kanan. Waduh, itu repot, itu bahaya itu lur. Kemudian di tol juga pernah lur, karena tidak mungkin benari kendaraan di tol, apalagi di bawah tol yang berseliweran kendaraan besar, bawa anak kecil lur, ngeri. Jadi saya benahi kendaraan setelah ditowing keluar tol. Intinya lur, di dalam mobil tersebut jangan ada yang panik lur, khususnya yang di samping kita. Alhamdulillah lur, semua diberi keselamatan. Alhamdulillah lur. Utamakan berdoa lur tiap kali keluar rumah atau bepergian. Overall, naik mobil tua nyaman saja lur. Nikmati saja, mengalir saja, syukuri saja, buang pikiran negatif lur.
punya mobil tua seperti saya lur, ya semisal Corolla DE, Kijang dan lain sebagainya, terus pengen mudik atau perjalanan jauh, ya jangan takut lur, santai saja lur, tapi yang penting dicek dulu. Enak lur, di jalan ketemu teman sebaya, ngopi kita lur. Terus kalau jalan di jalan tol lur, cukup rentangnya itu 60, 70, 80 sampai 100 lah lur. Itu sudah cukup lur. Rata-rata 70 lah, itu cukup lur. Itu sudah cukup. Santai lur. Efek dari bantingan tadi lur mengakibatkan besi ini tuh naik ke atas ini, sedangkan ini terangkat lur, terangkat ke atas. Ini sobek koyak lur pada kedua sisi. Kemudian mungkin disebabkan oleh ini lur, ini sudah saya perbarui, lubang saya kecilkan, awalnya lebih lebar dan kait pun tidak ada lur. Ini tidak ada kaitnya, tidak ada kait. Alhamdulillah lur, ndak pecah lur kaca lur. Itu di luar kemampuan saya lur. Yang penting alhamdulillah kaca tidak pecah. Padahal pada saat itu kecepatan 80 km per jam. Ini bentur ke kaca lur. Yang penting itu di luar jangkauan saya lur. Jadi pernah juga lur ngalami kabel besar lur, kabel api besar, jalur kabel api besar ya, itu terbakar lur. Keluar asap dari kap hingga ke dalam dashboard lur, apinya hingga ke dalam dashboard lur, hingga ke dalam dashboard ke situ lur, dan di bawah sini. Tapi untungnya alhamdulillah mesin langsung mati. Berasap banyak lur. Jadi masalahnya di mana lur? Setelah saya bongkar ternyata masalah ada pada sambungan kabel untuk jalur api, kabel besar lur. Jadi sebenarnya sambungan tidak masalah lur, tapi kalau bisa kuat menyatu gitu lur, tidak renggang. Kabel api besar ini lur, kabel
kabel dinamo cas, kabel koil, kabel stat, kabel yang besar lah pokoknya. Itu akhirnya saya sambung ulang, bukan saya ganti lur, tapi saya sambung ulang dan disolder. Untuk setir pernah saat menyalip sebuah truk, dia ngelok lur, ngelok ke arah ke sana lur, ke arah kanan saat menyalip truk. Kecepatannya kurang lebih 80 km per jam, di depan banyak kendaraan, arah berlawannya lur. Kemudian yang searah dengan saya juga banyak. Jadi ngelok lur, tidak bisa digerakkan. Hampir, alhamdulillah ya, tidak terjadi apa-apa. Hampir nabrak truk lur. Truknya langsung lari ke pinggir lur. Nah, jadi saya tarik rem tangan, juga rem saya injak dalam-dalam, langsung saya hidupkan hazard. Masalahnya di sini lur, ini lur, itu terjadi saat saya sedang melakukan perjalanan ke Jawa mudik lur. Ini ngunci lur, tidak tahu kenapa ngunci. Jadi karena perjalanan masih jauh, posisi saat itu di Palembang lur. Jadi saat itu karena masih jauh, mau tidak mau saya kasari lur. Ini kunci lur, ini pretelannya lur, saya kasari, saya potong pakai gergaji besi lur. Karena waktu tidak memungkinkan, bengkel juga tidak ada, saya cuman cari gergaji besi, nyari toko besi lur. Dibuka secara halus juga tidak bisa lur. Jadi memang terpaksa harus saya potong, saya kasari ini, dan saya baut. Tidak tahu kenapa bisa ngunci lur, saya juga kurang paham. Dia ngelok, belok ke arah kanan. Akhirnya saya buatkan kunci tambahan lur. Ini lur, kunci tambahan. Demikian cerita ngedabrul saya, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.